kamu mendengar tentang teori humanistik? Kira-kira bagaimana ya penerapan teori tersebut dalam pembelajaran? Tentunya semua akan kita bahas dalam video kali ini yang berjudul tentang teori humanistik dalam pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan audiens dapat memahami konsep teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Tahukah kamu kira-kira apa sih teori belajar humanistik itu? Jadi teori humanistik itu adalah proses memanusiakan manusia yang lainnya. Jadi dalam teori ini nanti individu diharapkan bisa menggali kemampuan dirinya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih menekankan pada motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Sedangkan menurut teori Rogers, teori humanistik ini lebih menekankan pada proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, hierarki kebutuhan. Menurut teori Maslow, terdapat 5 tingkatan kebutuhan yang dimulai dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi guys, kebutuhan tingkat terendah harus dipenuhi secara memadai sebelum masuk ke tingkat tertinggi, karena dapat mempengaruhi perilaku individu. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan inilah yang pastinya kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah itu, kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan rasa aman yang dapat menyelamatkan hidup kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah guys, kita hidup pastinya tidak sendirian kan? Kita juga membutuhkan hadirnya orang lain di sekitar kita. Itu adalah hal yang wajar. Contohnya dalam hal membutuhkan rasa kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan? Contohnya dalam mendapatkan reputasi atau nama baik atas apa yang kita kerjakan. Dan kebutuhan yang tertinggi pada hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri dalam mengenali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki, kebutuhan kecenderungan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanistik ini juga loh. Kecenderungan ini adalah keinginan memenuhi potensi yang kita miliki sehingga mencapai tingkat human biois yang tinggi tentunya. Dan kita memang ditakdirkan berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita juga loh. Dan dalam bukunya, Rogers juga mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relasi atau hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran.
Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan sesuatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman dalam belajar serta dalam proses pembelajaran lebih mudah dan lebih bermakna. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. So guys, bagaimana? Sudah paham tentang materi ini? Untuk mengingatnya lagi, yuk kita simpulkan. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.